Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Terima kasih ya udah bergabung di Google Meet kita untuk hari ini. Nah, jadi Ibu tengok di layar masih ada yang belum hadir ya? Iya Bu. Kemana kawan-kawannya itu nak? Ada yang tahu? Kemana teman-temannya? Lagi datang Bu. Jadi permisi Bu. Jadi kalau gitu sembari menunggu teman-teman kita yang belum datang, ada baiknya sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa dulu ya nak ya. Nah, iya Bu. Doa dipimpin oleh anak ibu yang paling ganteng lah. Coba dulu nak Hati Uron. Coba bawakan doa ya, pimpin doanya ya. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama. Iya. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Natiron. Nah, sekarang untuk menyanyikan lagu kita itu kita dipandu oleh anak ibu yang paling cantik ya. Ayo, Nak Sri, pandu yuk teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yuk. Nyanyi ya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah air bendera. Pusaka jaya Indonesia puja. Sebelumnya bertanya dulu. Minggu ya satu pelajaran kita tentang sumber energi juga ya. Jadi coba dulu. Apa pelajaran kita minggu yang hari Sabtu kemarin, Bu? Sudah lupa, Bu. Lupa? Iin, apa nak yang kau pelajari hari Sabtu itu, nak? Apa, Bu? Pelajaran kita hari Sabtu itu apa, nak? Bangun dasar, Bu. Duh, kok gitu ya, nak? Nah, pelajaran kita sumber yang energi yang dapat diperbarui, Bu. Sumber energi yang dapat. Sumber energi yang dapat diperbarui, Bu. Oh, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Hati Uron. Nah, semalam kan kita belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang sumber energi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nanti setelah kita belajar sumber energi dan sumber daya alam, diharapkan dengan membuat peta pikiran, kalian dapat mengetahui jenis sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, dengan mengamati gambar dan presentase, kalian dapat mengetahui manfaat makhluk hidup dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati gambar peta, kalian mengetahui jenis dan persebaran tentang jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia dengan penuh kepedulian. Tujuan yang selanjutnya, dengan berdiskusi dan persentase, Ibu harapkan nanti kalian dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia dengan penuh percaya diri. Nah, selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran kita tadi kan Ibu sudah membagikan beberapa gambar di WA Group ya. Udah ada yang melihatnya? Belum, Bu. Belum? Kok nggak dibuka, nak? Tadi kan udah Ibu share di WA Group gambar tentang energi. Nah, sebelum kita masuk ke sini tadi, gambar yang Ibu kirimkan tadi, kalian amati lagi nanti ya. Kemudian, setelah kalian amati, buatkan pertanyaan dari gambar yang telah kalian amati tadi. Nah, di situ nanti kalian catat pada selembar kertas. Di akhir pembelajaran nanti, kalian kumpul, kalian foto, kalian kirim ke WA Group. Nah, itu dia ya. Nah, untuk selanjutnya, masuk kita pada sumber energi dan perubahan bentuk energi. Nah, ada yang tahu di sini, apa itu sumber energi? Ayo, Iin, apa itu sumber energi? Sumber Iin. yang banyak.
Saya, Bu. Ya, apa itu sumber energi, Nak? Sumber energi itu kayaknya segala sesuatu yang bisa kita manfaatkan, Bu. Ya, bagus ya. Ada lagi yang bisa menambahi? Coba, Sri, apa itu sumber energi? Sumber tenaga, Bu. Oh, bagus. Nah, semua jawaban kalian itu bagus ya anak-anak Ibu ya. Tetapi sumber energi yang sebenarnya itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan suatu energi, di mana energinya itu baik dia yang besar maupun yang kecil. Nah, itu dia ya sumber energi. Nah, untuk hati uron. Hati uron. Iya, Bu. Iya, Bu. Kan tadi hati uron. Sumber energi alternatif yang lainnya apa lagi yang hati uron tahu? Udara, Bu. Bagus. Selain itu? Nah, mandi tidak energi itu berubah bentuk? Dapat, Nggak Bu. tahu, Bu. Dapat ya. Contohnya, nah tadi pagi kan Yuni menggosok. Ya Yuni ya. Menggosok tadi pagi kan Nak, menggosok pakaian, menyetrika. Nah, kegiatan yang Yuni lakukan itu tadi merupakan suatu kegiatan yang dapat merubah bentuk energi. Ayo, embun. Nah, perubahan energi yang dilakukan si Yuni yang tadi pagi itu energi dari apa yang terjadi di situ, Nak? Listrik jadi panas, Bu. Kan panas, Bu. Bagus ya. Perubahan energi listrik berubah menjadi energi panas. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya di bawahnya udah ada Ibu buatkan di situ banyak contoh ya, Nak ya. Coba perhatikan anak-anak Ibu semuanya. Nah, di situ sudah Ibu buatkan banyak contoh tentang perubahan bentuk energi dan pemanfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari gambar yang ada di situ. Nah, di situ ada anak yang menggosok seperti si Yudi tadi ya. Ada bapak ini petani garam. Gambar yang ketiga itu Iin. Apa itu Iin? Itu gambar seorang pedagang sate ya Nak ya. Pedagang sate yang membakar satenya. Itu dia. Nah, perubahan energi yang terjadi ketika bapak tersebut membakar sate adalah energi panas berubah menjadi energi kimia. Energi. Nanti di situ nanti kamu disuruh, situ ada langkah-langkah kegiatannya ya Nak ya. Langkah-langkah kegiatan untuk pengerjaan LKPD-nya. Ya, di situ ada langkah-langkah kegiatan LKPD-nya. Yang pertama nanti kamu amati dulu gambar yang akan kamu analisis. Nah, setelah itu kalau kurang mengerti, kamu boleh bertanya pada ibu. Gitu. Nah, ada baiknya ya Nak ya, sebelum kamu menuangkan hasil analisismu nanti ke dalam tabel, ada baiknya kamu oret-oret dulu sedikit. Kamu buatkan dulu dia konsepnya sebelum kamu masukkan ke hasil laporan yang sebetulnya. Itu dia. Nah, di sini udah ada beberapa gambar yang Ibu buatkan. Coba amati gambarnya ya. Di situ ada gambar. Nah, gambar yang ini kamu analisis, kamu masukkan hasilnya nanti ke dalam tabel. Itu dia untuk LKPD-nya. Nah, jadi untuk itu Ibu berikan waktu untuk berdiskusi kepada anak-anak Ibu. Tadi kan kelompoknya udah Ibu bentuk. Kalau bisa kelompok yang semalam ya. Kelompok 1 itu kelompok gitar, itu Yuni, Embun, Hatiuron. Itu gitar. Dah, masih ingat kelompoknya kan? Sip, Bu. Masih ingat? Udah siap kan? Udah siap? Belum, Bu. Teman-teman yang lain dari kelompok lain nanti Ibu tunggu ya hasil videonya. Ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Nah, sekarang kita Bu. lanjut tadi. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sumber energi, jenis-jenis energi, perubahan bentuk energi. Coba baca dulu bukumu halaman 51. Baca bukumu halaman 51. Dan kemudian amati persebaran peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia. Itu dia ya. Setelah kamu baca nanti, kamu amati peta persebarannya itu, kamu catatlah poin-poin pentingnya ke dalam buku tulismu. Dah. Mengerti anak-anak Ibu?
Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ibu. Coba Hatiuron, bukunya udah dibuka. Berlian, minyak bumi, gas. Nah, itu dia. Nah, setelah kamu perhatikan tadi peta persebarannya itu, peta persebaran sumber daya alam itu, nah, di situ kamu lihat banyak sekali hasil-hasil tambang yang ada di Indonesia ini. Itu dia ya. Nah, poin yang selanjutnya lagi, nah tadi kan kekayaan dan persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia ini kalian sudah tahu. Nah, sekarang kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Itu dia tadi. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Apa saja itu? Sri. Alam hayati, Bu. Nah, satu lagi? Non hayati. Sumber daya alam yang tidak hidup, Bu. Contohnya tanah, Nah, Bu. contohnya apa? Tanah, Bu. Tanah. Selain itu? Air, Bu. Udara. Air. Ya, Yuniman apa tadi, Nak? Udara, Bu. Ya, bagus. Anak-anak ibu pintar ya. Nah, itu dia ya. Nah, sekarang setelah kalian tadi perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, sumber daya alam itu merupakan suatu modal pembangunan yang sangat besar untuk negara kita itu. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati itu menjadi modal utama pembangunan. Nah, selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya tadi apa? Bahan-bahan tambang, hasil pertanian. Nah, bahan-bahan tambang dan hasil pertanian itu kita jual, kita ekspor ke negara lain. Nah, peta konsep tentang sumber daya alam. Ya, LKPD-nya yuk. Ini kelompok lagi ya, Bu? Kalau ini nanti pribadi-pribadi ya. Nah, kamu buatkan nanti peta konsep atau konsep map. Nah, buatkan dia tentang konsep map sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, di situ tadi LKPD-nya Ibu buatkan langkah-langkahnya. Nah, kamu buatkan secantik mungkin ya nanti peta konsepnya. Nah, setelah kamu buatkan nanti peta konsepnya, kamu foto. Kamu foto, kemudian kamu kirimkan ke WA grup kita. Udah mengerti anak-anak? Mengerti? Lagi lah, Bu. Lagi lah, Bu. Peta konsepnya itu nanti, tadi kan sudah kamu baca semua. Nah, kamu masukkan dia ke dalam bentuk peta konsep. Nah, kamu kirimkan nanti gambarnya ke WA grup kita. Apa saja yang dapat kita simpulkan dari yang kita pelajari tadi? Ayo, Yulia. Apa saja tadi yang sudah kamu pelajari, Yulia? Ya, Bu, sumber daya alam itu terbagi dua, Bu. Bagus. Yuniman. Ada sumber daya non hayati, Bu. Bagus. Sri. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Bu. Ya, bagus ya. Nah, jadi kesimpulan dari yang kita pelajari ini tadi, sumber energi itu merupakan bagian dari sumber daya alam. Nah, di mana sumber daya alam itu merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ya. Nah, untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Untuk besok jangan lupa ya, bukunya halaman 56 dibaca. Besok Ibu tanya apa isinya harus tahu ya anak-anak Ibu ya. Iya, Bu. Dan jangan lupa, nah nanti tugas-tugas yang udah Ibu kasih, kalian kirimkan ke WA grup. Dah. Dah seperti itu ya anak-anak. Hasil evaluasinya tadi pun udah Ibu koreksi. Yang pertama tadi bagus-bagus jawaban anak-anak Ibu. Nah, demikian untuk hari ini ya anak-anak Ibu ya. Baik, Hatiuron, ayo pimpin lagi doanya sebelum kita tutup pelajarannya ya, Nak ya. Iya, Bu. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Dan anak-anak Ibu ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa
jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Nah, demikian ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu.